Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di mana saja berada, para pendengar radio Buana Asri yang terkasih. Kita kembali berjumpa di dalam mimbar agama Kristen di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Tiono. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bila saat ini kami bisa menyatukan hati kami melalui siaran mimbar agama Kristen pada saat ini adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai. Engkau begitu mengasihi kami semua, Bapa. Di tengah-tengah kesibukan kami di hari yang baru ini, biarlah kami tetap bersekutu mencari Engkau dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, suluh bagi langkah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, buka hati pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu. Dan bukan saja menerima firman-Mu kami dengarkan, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai menjadi berkat-Mu. Kami menyadari sepanjang waktu, sepanjang hari, banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah kami semua Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di mana saja berada, para pendengar radio Buana Asri FM, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah sabda Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas
dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia tentunya kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri FM di mana saja berada, saat ini akan kita renungkan firman dengan tema iman yang tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapat melihat bahwa orang sering bangga dan bermegah dari apa yang dimilikinya. Tidak dapat dipungkiri, kita pun bisa bangga dengan apa yang kita miliki. Jikalau seseorang memiliki kekayaan, pasti akan bangga dengan kekayaannya. Jika seseorang memiliki jabatan, pasti akan bangga dengan jabatannya. Jika seseorang ini memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, pandai, jenius, tidak jarang ia juga bermegah dengan kepandaiannya. Ada yang bermegah bangga atas rumahnya. Ada yang bermegah bangga atas kebunnya, tanahnya, mobilnya, prestasinya, jabatan-jabatan yang pernah diembannya. Dan semua itu tidak salah kalau itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, namun orang juga patut menyadari sampai kapan kemegahan-kemegahan itu akan terjadi. Sampai kapan kebanggaan-kebanggaan itu akan terus ada. Dan apakah semua kemegahan itu yang menjadi kebanggaan kita itu akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dalam hubungan dengan Tuhan? Juga apakah akan mendatangkan manfaat bagi orang lain? Kalau semua kemegahan itu yang kita banggakan tidak mendatangkan faedah yang berarti bagi keselamatan, maka semua kemegahan itu tidaklah akan berarti apa-apa. Kalau kebanggaan itu tentang apa yang kita miliki, seperti kekayaan, jabatan, kepandaian, dan lain sebagainya. Di dunia ini, mungkin termasuk kita akan bangga dengan apa yang kita yakini, bangga dengan apa yang menjadi iman kita. Kita pasti bangga menjadi orang Kristen. Kita bangga menjadi pengikut Kristus, bangga menjadi anak-anak Allah. Namun perlu kita ingat, kalau kebanggaan dan pengakuan kita, iman kita, itu tidak bisa merubah kita menjadi lebih baik,
apalagi tidak ada pertobatan di dalamnya, maka kebanggaan itu hanyalah sebatas kebanggaan, tidak berarti apa-apa, bahkan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara semua melihat orang yang merencanakan segala sesuatu tetapi tidak ada tindakan? Mungkin bahasa yang agak mudah, seseorang yang memiliki teori yang begitu luar biasa, pengetahuan iman yang begitu luar biasa, tetapi minim tindakan. Pernahkah melihat orang merencanakan segala sesuatu tetapi tidak ada tindakan? Mungkin saudara dan saya pernah mengalami banyak hal yang kita rencanakan tetapi hanya sebatas perencanaan semata, tidak ada aksi, tidak ada action, dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, karena sebuah perencanaan tanpa pelaksanaan sama dengan nol, tidak memberikan dampak perubahan apapun. Jadi perkataan dan tindakan itu harus sejalan. Apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saya katakan tadi, demikian juga dengan iman. Kita bangga menjadi orang percaya, tetapi kalau kebanggaan itu hanya sebatas menjadi pengakuan, hanya sebatas diucapkan di mulut tanpa adanya tindakan, sama dengan omong kosong yang diibaratkan tong kosong nyaring bunyinya. Dalam Alkitab banyak ditegaskan oleh Tuhan agar orang yang mempunyai iman percaya pada Tuhan tidak melupakan tindakan-tindakan dalam kehidupannya. Jangan sampai iman, kepercayaan itu hanya sebatas sebagai pengakuan, sebagai kebanggaan. Tuhan menghendaki agar iman kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, menghasilkan buah-buah yang berdampak dalam kehidupan ini. Ada beberapa ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang mungkin bisa saya sebutkan saat ini. Yang pertama misalnya dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Di situ secara jelas, walaupun sebuah perumpamaan berkenaan dengan pokok anggur, kita orang percaya adalah ranting-rantingnya. Secara jelas ditegaskan, ranting yang tidak berbuah ya akan dipangkas, dibuang, walaupun itu menjadi bagian dari pokok anggur. Tentu saudara semua mengingat, sama halnya ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa pohon ara itu dikutuk lalu menjadi kering, menjadi mati? Karena pohon ara tidak menghasilkan buah. Hubungannya adalah ketika seorang beriman pada Tuhan, kita menjadi Kristen, tapi kekristenan itu hanya sebuah kebanggaan. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan buah-buah yang berdampak dalam kehidupan ini,
baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri, maka iman itu tidak akan berarti apa-apa, akan sia-sia. Yang kedua, misalnya di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 4, di mana di situ berbicara tentang kasih. Walaupun orang memiliki kepandaian, walaupun orang mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung, walaupun orang memiliki segala-galanya di dunia ini, tetapi jika ia tidak memiliki kasih, maka itu sia-sia. Sama halnya dengan iman. Percaya pada Tuhan, Kristen ini bukan hanya sekedar identitas. Kristen juga berbicara tentang cara hidup kita yang mau berubah, mau diubah, bahkan mau mengubah. Yang ketiga, misalnya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu, pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Secara jelas Tuhan katakan bukan setiap orang yang memanggil ke Tuhan, Tuhan. Iman itu bukan hanya sebatas pengakuan, iman itu bukan hanya sebatas untuk kebanggaan saja, bukan sebatas hanya sebagai identitas percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dalam arti bahwa iman itu membutuhkan aksi. Ada perubahan dalam kehidupannya, ada pertobatan dalam kehidupannya, dan berbuah buah-buah bagi iman. Dan buah itu bisa dirasakan bagi dirinya sendiri, bahkan dirasakan orang lain. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu? Betapa hebatnya kalau seseorang itu bisa mempunyai karunia yang begitu luar biasa, bisa mengusir setan, bisa melakukan pekerjaan yang ajaib, bisa bernubuat. Tetapi kalau apa yang dimilikinya tidak bisa mengubah dirinya, bahkan mengubah orang lain, karena minim tindakan, tidak mengubah dirinya, maka bagi Tuhan tidak akan ada artinya apa-apa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, demikianlah orang yang mengakui kalau dirinya memiliki iman tetapi tidak terlihat dari perbuatannya. Oleh karena itu firman Tuhan hendak mengajarkan bagi kita semua ketika kita belajar di dalam Yakobus 2 ayat 14-17 ini, mengajarkan bahwa hidup orang Kristen harus selalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Beriman kepada Tuhan bukan hanya sebatas ucapan semata, pengakuan semata, kebanggaan semata, tetapi harus terlihat dari perbuatan hidup sehari-hari.
Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita? Apakah iman kita bertumbuh dengan baik? Buah apa yang telah kita hasilkan dari iman kita kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Hal ini perlu kita renungkan, sehingga kita tidak hanya menjadi pengikut Tuhan yang tidak mengetahui tanggung jawab sebagai pengikut Tuhan. Seharusnya kita harus tahu dan memahami ada tanggung jawab menjadi pengikut Tuhan, yaitu menghasilkan buah. Tampilkanlah imanmu itu melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, melalui sikapmu, dan tunjukkanlah karaktermu. Karena karakter orang yang memiliki iman seharusnya adalah karakter yang luar biasa. Karakter yang telah diteladankan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berubah bersama-sama. Mari hidup kita menjadi berkat dengan apa yang kita miliki, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Jangan hanya bangga, aku adalah milik Kristus. Bangga dengan iman kita. Banggalah kalau iman itu bisa mengubah hidup kita. Bahkan kita bisa mengubah orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita masuk saat ini sejenak. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang telah menyapa kami semua pagi hari ini dengan firman-Mu. Engkau yang telah mengajari kami semua agar iman kami menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup ini. Apalah artinya ketika kami berbangga terhadap yang kami miliki, termasuk kebanggaan iman kami, kalau iman kami tidak bisa mengubah diri kami, hidup kami. Tapi Engkau mengajarkan saat ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kami ingin hidup, dan ketika kami hidup, itu berarti kami harus menghasilkan buah. Iman kami tampilkan melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap hidup kami, melalui karakter kami yang baik. Walaupun godaan, cobaan, pergumulan hidup banyak dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami orang-orang percaya harus tampil cemerlang, menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Terima kasih atas sapaan-Mu pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami ke jalan-Mu, ke dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Sragen ini, Tuhan. Engkau akan memberkati setiap gereja, memberkati para pelayan. Biarlah gereja hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Sedemikian juga kami hadir, kiranya kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bangsa dan negara kami senantiasa kami doakan
Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada dalam bangsa dan negara kami, masyarakat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan sumber berkat yang akan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kehidupan bangsa dan negara kami dari segala malapetaka bahaya, rintangan-rintangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah kami semua masyarakat senantiasa dapat hidup damai, penuh dengan kerukunan. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintahan di Kabupaten Sragen. Engkau akan memberkati Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati dan jajarannya semuanya Tuhan. Pemerintahan di Kabupaten Sragen, bumi Sukowati tercinta ini. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kedamaian, guyub rukun, hidup penuh dengan kedamaian di bumi Sukowati tercinta ini. Berkatilah bumi Sukowati tercinta ini Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga menyadari bahwa kehidupan kami banyak sekali pergumulan-pergumulan yang ada. Perkenankan saat ini kami mendukung di dalam doa, baik kami yang ada di rumah maupun di tempat ini. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masuk dalam pemulihan kesehatan. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui bilur-bilur, Engkau menyembuhkan. Yang ditimpa kekurangan, Engkau cukupkan mereka. Yang ditimpa kesedihan, kesusahan, Engkau hibur, kuatkan mereka satu persatu. Demikian juga saat ini, bagi kami semua saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan permasalahan apapun juga Tuhan. Walaupun saat ini tidak bisa kami katakan satu persatu, Engkau mengetahui akan setiap pergumulan kami. Jamah kami semua dengan kasih-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kekuatan. Karena masalah kami di hadapan-Mu kecil, karena kuasa-Mu lebih besar daripada masalah-masalah kami Tuhan. Kami hanya bersandar dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih atas persekutuan yang indah pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua menjadi berkat bagi kami semua. Inilah seruan doa kami. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.